Oke, Oh wait. Oke, halo semua. Saya Sita. Hari ini saya sedang bersama dengan orang yang spesial. Dia adalah salah satu teman saya. Kami bertemu saat di KBRI UK. Dulu dia belajar bersama bahasa Indonesia dengan saya selama 1 tahun. Dan saat ini dia beruntung sekali bisa bergabung di sini karena mendapatkan kesempatan belajar di Indonesia di salah satu kampus di Indonesia dengan program dan mahasiswa, dan kita akan mendengarkan cerita dari dia selama beberapa menit ke depan. Oke, mari kita sambut Alex. Halo Alex. Kita, Oke Alex, terima kasih ya waktunya. ya, terima kasih atas mendengarkan Rafa ini. Oke, suara Alex kurang besar sedikit. Oke, Oke, bisa lebih oke, lantang. Ya, ya oke, sip. Oke, oke. Jadi Alex ini ikut program dari mahasiswa begitu ya. Kita iya. bicara kita bicara terlebih dahulu bagaimana kesan Alex. Kesan Alex. Oh ya, jadi Mhm. teman-teman, Alex ini sudah cukup berapa lama Alex belajar bahasa Indonesia sebelumnya? Sekarang hampir 4 tahun, 4 tahun. Oh, hampir 4 tahun. Jadi teman-teman jangan kaget kalau di sini ada orang Inggris. Oh ya, Alex dari Inggris. Dia sudah belajar hampir 4 tahun bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesianya sudah cukup bagus teman-teman. Eh, Dulu Alex pernah cerita kalau Alex pernah juga berlibur ke Indonesia tahun lalu ya Alex ya. Ya, selama 3 minggu. Iya, itu hampir 3 minggu, 3 minggu liburan di Indonesia. Lah, kalau dibandingkan Alex, kesan Alex saat berlibur waktu itu, pertama kali ke Indonesia sebagai waktu liburan, dan sekarang untuk belajar, apa yang membuat beda Alex? Kesan Alex. Nah, itu bukan karena sekarang saya mahasiswa dan dulu saya wisata, orang wisata, pariwisata, tapi sekarang saya di Sulawesi Utara. Kalau tahun lalu saya mengunjungi Jawa Barat saja. Jadi Jawa Barat saja, oke. eh, itu hal yang paling beda dari tahun lalu. Ya. Oke. Kalau di Jawa Barat dan di Sulawesi Utara, apa yang paling membuat Alex, wah ini beda banget ya, gitu. Em, Banyak bukit, itu hampir semua daerah pembukitannya. Yang kedua, itu budaya. Budaya di sini sangat beda. Bisa disebut lebih bebas dari Jawa, dari Jawa. Lebih bebas dari Jawa. Oke, berarti hampir mirip di Inggris atau gimana? Em, Dibandingkan dengan Inggris, bar atau tempat minum kurang di sini, tapi masih banyak ya. Oh, Jadi lebih seperti Inggris. lebih seperti Inggris daripada lebih Lebih seperti seperti Inggris, Indonesia. tapi masih kurang, barsnya masih kurang. Oh, barnya masih kurang. Oke, 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 oke. Berarti sebelum kalau yang kemarin kan liburan, pasti Mhm. persiapannya berbeda, Alex. Nah, kalau persiapan untuk menjadi mahasiswa ini di kampus tersebut di Sulawesi Utara, apa persiapan yang Alex lakukan? Em, Pertama, eh, saya membeli kelas dengan Sita untuk benarin bahasa Indonesia saya. Ya, yang kedua, Oke. dapat vaksin banyak, rabies, dan lain-lain untuk datang ke sini. Dan eh, yang ketiga, saya uji praktis terus bahasa Indonesia karena Hmm. saya khawatir datang ke sini nggak bisa berkomunikasi. Dan sebenarnya ya hal Hmm. itu sudah terjadi di sini. Sekarang saya tidak bisa komunikasi dengan baik. Tapi itu Oke. masalah lain. Itu karena bahasa daerah di sini sangat beda. Iya, iya. Karena memang di Indonesia ini banyak sekali bahasa daerahnya, Alex. Dari timur ke barat berbeda, bisa Mhm. jadi bahasa daerahnya. Jadi mungkin itu cukup jadi tantangan juga ya untuk Alex ya. Iya, seharusnya saya Oke, sudah oke. saya mau belajar bahasa Manado atau bahasa Sulawesi Utara di
di Hmm. Inggris sebelum berangkat, tapi tidak jadi. Oh, kenapa? Sibuk. Eh, Sibuk dan juga tidak banyak resource bahasa Melayu. Ah, Untuk oke. Sumber ya, berarti sumber bahan sumber ajarnya tidak sumber terlalu banyak tidak, ya. ya, tidak terlalu banyak. Oke, oke, oke. Oke, Alex kan tadi saya juga sudah sempat sampaikan kalau Alex ini ikut program Dharma Siswa begitu ya. Bisa cerita sedikit nggak Alex, program Dharma Siswa itu seperti apa? Nah, itu program beasiswa dibiayai oleh pemerintah Indonesia untuk menyebarkan atau meluaskan budaya dan bahasa Indonesia eh, di seluruh dunia. Karena eh, banyak penerima yang datang dari beberapa negara. Misalnya ada yang dari Pakistan, Inggris, Amerika, Brazil, Irlandia, banyak datang, penerima datang belajar bahasa Indonesia dan budaya di sini, terus menyebarkan bahasa tersebut di negara masing-masing. Oke, baik, baik. Kalau kemarin seleksinya susah nggak Alex supaya dapat beasiswa ini? Eh, Proses aplikasinya lumayan susah karena sering ditunda-tunda ya. Um, Oke, tapi prosesnya sendiri, oke, ada wawancara, dua wawancara, ya lumayan gampang. Wawancaranya oke. Wawancaranya itu berarti apakah seputar apa saja kalau boleh tahu? Topiknya eh, apakah itu tentang budaya Indonesia atau apa alasan Alex ke Indonesia atau apa? itu wawancara dari KBRI, Kedutaan Besar Hmm, Republik Indonesia di London, untuk em, cari tahu kenapa saya berminat dengan Indonesia, dan apakah saya sanggup, apakah saya mampu untuk belajar selama 1 tahun di Indonesia, karena memang ada tantangan di sini. Jadi itu seperti cek sebelum saya pergi, ya yang saya hmm. bisa atau tidak. Oke. Berarti sekarang di kampus tersebut, di kampus yang ada di Indonesia sekarang, tempat Alex belajar apa saja dengan program Dharma Siswa itu? Mungkin teman-teman nanti kepo, ini belajar apa sih dari program Dharma Siswa gitu. Em, ya, saya ambil bahasa Indonesia, ada Mhm. 2 kelas seminggu, setiap kelas 2 jam. Tapi juga walaupun fokus utama itu bahasa Indonesia, saya juga belajar budaya. Misalnya kolintang, itu alat musik yang dari ya khas Sulawesi Utara, dan kabesaran itu juga dari Sulawesi Utara, dan mainket juga tarian lain ya ya dari Sulawesi Utara. Tapi fokus utama Hmm. memang itu kepada belajar bahasa Indonesia di sini. Oke. Kalau belajar alat musik kolintang, apakah juga belajar tari-tarian mungkin Alex, budaya tari atau budaya yang lain selain alat musik? Ya, tari-tarian seperti kabasaran, belum belum Mhm. mulai belajar, tapi nanti di depan mulai belajar itu. eh, Selama ini kolintang saja. Tapi itu Oke, cukup seru simpel banget. karena saya sudah bisa main perkusi di Inggris. Wah, seru banget. Berarti nggak ada kesulitan ya beradaptasi dengan bermain alat musik kolintang begitu ya. Ya, mirip dengan O- xilofon kalau di Eropa. Oke, oke. Kalau selama ini yang Alex jalani, selama hampir berapa lama Alex sudah tinggal di Sulawesi Utara, Alex? Eh, Baru 1 bulan Baru 1 bulan, oke. di Sulawesi Baru Utara. 1 bulan, Iya. ya. Baru 1 bulan di Sulawesi Utara. Apa saja yang eh, mata kuliah atau pembelajaran begitu yang menurut Alex, wah ini susah sih. Sepertinya, ya,
saya tidak seorang yang pede ya, tapi eh, sampai saat ini belum ada yang sangat menantang. Karena teman sekelas saya, dia masih belajar bahasa Indonesia dari nol. Jadi sekarang ini Hmm, kelas bahasa Indonesia lumayan gampang lah. Tapi oke. eh, di luar perkuliahan, di luar universitas, saya belajar menyelam. Ya itu agak susah ya. Jadi tidak Hmm, gitu. oke. Berarti Alex lebih mencoba untuk menantang diri dengan di luar kelas begitu ya. Mungkin Ya, beradaptasi, berbicara. Sudah punya berapa banyak betul. teman Alex? Ya, eh, kira-kira 10, mungkin 10. Dan Wow. teman sekelas satu. Tapi teman sekelas mungkin 6, ya 6. Eh, terus teman di kampus, ya ada mungkin 5 lagi. Ya, lumayan banyak. Wow. Saya pikir Alex anak yang introvert. 10 orang itu sangat Itu banyak. ya Keren. sekarang saya mager dan tidak mau keluar, tapi di sini saya memaksakan diri untuk bergaul. Ya, ya, supaya Alex ada eh, eh, lebih menantang begitu ya. Karena tadi Alex bicara kalau kurang menantang, mungkin ketika di luar kelas bisa praktik banyak bahasa Indonesia dan bahasa Manado secara langsung dengan em, teman-teman Alex begitu. Nah, sekarang kalau bicara tentang kehidupan sehari-hari Alex, kehidupan sehari-hari di sana, di Manado, di Sulawesi Utara begitu. Apa yang paling signifikan perubahannya kehidupan Alex sehari-hari di Inggris dan sekarang di Manado. Kalau di Inggris sangat teratur karena ada jadwal pasti di Inggris. Kalau kuliah di Inggris, di sini Iya. lebih bebas, agak unpredictable. Eh, Maksudnya tiap hari selalu ada perubahan dengan jadwal. Um, jadi mungkin bangun jam 7 satu hari dan hari depan bangun jam 6, eh, karena baru baru dikasih tahu ada acara besok yang ya mendadak ada acara besok gitu. Kalau di Inggris Oke, berarti lebih lebih banyak kejutan ya. Banyak kejutan ya, ya. ya, ya banyak kejutan. Ya. Misalnya hari ini ada acara main kolintang jam 2 jam 2 siang. Ya, Hmm. saya baru tahu Kapan tadi pagi. kapan oh baru beritahu tadi pagi. Ya. Oke, wow. Apakah itu juga menjadi bagian dari salah satu apa ya, gegar budaya atau culture shock versi Alex? Iya, itu memang salah satu gegar budaya di sini. Ya, Hmm. banyak perubahan jadwal Oke. dan juga banyak kejutan dan juga jam karet. Kalau perkuliahan mulai jam 10, maksudnya mulai jam eh, setengah 11 gitu. Ya. Oh, oke. Oke, dosen terlambat atau Alex yang terlambat? Dosen, dosen. Saya selalu Oke, telepon. oke, 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 baik. Em, kalau di Inggris, Alex, apakah Alex juga bangun sepagi itu? Tadi bangun jam 7, jam 6 begitu. Boleh mengulang lagi? Oke, kalau di Inggris, Mhm. apakah Alex juga bangun sepagi itu? Oh, enggak. Kalau kalau di Inggris bangun jam setengah 8. Ya. Setengah 8. Itu Jadi paling lebih pagi ya? lebih pagi. Ya, lebih pagi di sini. Juga Lebih pagi karena di sini. biasanya Alex terbangun oleh gereja di luar yang lumayan Oke, keras. semua oke. Gereja. Oke, ada suara keras ya dari luar ya. Kalau di Inggris sangat sepi, tidak ada suara kendaraan begitu kali ya. Oke, selama Hmm, 1 bulan kecuali tinggal di di sana, London. Alex. Ya.
Oke, saya paham. Oke, kalau selama 1 bulan ini, Alex, selama 1 bulan, sudah punya tempat favorit nggak di sana? Em, Mungkin sih ada tempat Selain kos ya, di selain atas, kos. ada tempat di atas kota, di atas kota Manado yang enak, pemandangan yang enak. Eh, Makatete Hill itu namanya di atas Manado Hmm, dan ada pandangan semua bisa kelihatan semua kota, seluruh kota Manado dari tempat itu. oke. Jadi dataran tinggi begitu ya? Bukit Mhm. mungkin? Ya bukit, itu bukit. Bukit, bukit. Apakah di sana juga banyak orang berjualan begitu, Alex, atau hanya bukit sepi begitu? Dan hanya, hanya bukit. Hanya Eh, bukit. Ya, hanya Oke. bukit. Alex tahu tempat itu sendiri, mencari tahu atau dari teman-teman? Eh, Tahu sendiri, cek di Google Maps. Uh, Ya, jadi oh, tapi gabut ya, oke. sekarang gabut ini jadi goes sendiri ke tempat itu. Naik naik apa? Sepeda atau kendaraan Dia umum goes, atau apa? dia naik sepeda, naik sepeda. Wah, memang memang Alex ini jiwa eksploratifnya tinggi sekali. Hmm, ya Oke, kalau hobi baru Alex, ada nggak hobi baru? eh, Ada hobi baru nggak mungkin yang menyelam. ditemukan? Iya, Apa? menyelam, menyelam di laut. Eh, di sini banyak eh, terumbu karang. Ya, banyak karang yang bisa dilihat di laut. Jadi Oke. sudah mulai menyelam. Mungkin minggu depan sudah lulus. Ya, minggu depan mau lulus dari program penyelaman dan dapat tim menyelam Wow, lagi. wow. Alex di sini baru 1 bulan sudah dapat sertifikasi menyelam. Wah, keren, keren sekali, keren sekali, keren sekali. Oke. Eh, baik. Kalau begitu, selain menyelam ada lagi nggak hobi lain? Hobi makan mungkin sekarang di sini karena makanan enak atau apa? Oh iya, ya ada hobi hobi makan kue. Banyak kue di sini ya. Jadi tiap minggu mau cari kue baru. Jadi kemarin itu apa? Martabak mini. Oh ya itu sudah ada di seluruh Indonesia. Mungkin eh, ya ada kue khas di sini. Tapi Apa saya apa 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 namanya? eh, kue yabu atau Hmm, ada onde-onde yang sebenarnya bukan onde-onde. Eh, Lagi oke. eh eh, biapong. Oh ya, ada biapong. Kemarin saya coba biapong pertama kali. Biakom. Biapong Oke, oke. Saya baru dengar. itu eh, roti yang dikukus, isinya telur, bisa kacang dan babi juga. Eh, tapi Kacang ada dan yang babi. kacang, babi, telur. Em, Oke. tapi bisa ada yang manis, isinya gula aren dan kacang. Ya kemarin saya coba yang ini. Oh, sudah coba berapa kue? Apakah Alex sudah menghitung? Belum menghitung sih. Em, 10 ada nggak? 10 jenis kue yang sudah dicoba? 10 ya, kayaknya sudah 10. 1 bulan 10 kue. Wah, oke. Hobi menyelam, dapat sertifikasi menyelam, hobi makan kue. Menarik. Memang harus dieksplor ya. Oke, eh, sekarang saya tanya, dengan pengalaman Alex begitu selama 1 bulan di Indonesia, apa yang menjadi pelajaran pelajaran terbesar begitu untuk Alex? Oh, seharusnya saya nggak gini, harusnya seperti ini. Atau dulu ketika di sebelum berangkat, oh saya pikir Indonesia seperti ini. Ternyata kenyataannya tidak.
Nah, itu apa Hmm, Alex pelajarannya? Itu mungkin saya pikir di Sulawesi Utara mereka bicara bahasa Manado, bahasa Indonesia yang sedikit berbeda tapi masih bisa dipahami. Tapi sesampainya di sini ternyata jauh beda. Eh, itu ya gegar budaya dan pelajaran yang eh, terbesar sejauh ini. Hmm. Eh, Mm-mm. ya karena susah dimengerti, susah dipahami. Oke. Oke. Kalau sejauh ini Alex, untuk apa ya, meminimalisasi begitu, Alex sudah mencoba apa saja? Mungkin ambil kelas bahasa Manado atau apa yang Alex lakukan? Saya sudah berkali-kali tanya ke dosen bahasa Indonesia, boleh boleh kita praktek, boleh kita ngomong bahasa Manado. Tapi sejauh ini permintaan saya ditolak, jadi tidak bisa. Uh, Mungkin seharusnya saya bergaul, nongkrong dengan teman-teman Manado Mhm. dan mendengar terus cerita mereka. Ya, Ya, betul-betul setuju. Setuju. Mungkin Alex bisa pergi. dan Ada warung di sana, Alex. ya ada. Warkop, warkop, warung kopi. Ya warkop singkatan warkop belum ada di sini. Belum Kafe belum lah, oke kafe mungkin. Kafe ada lah kafe pasti ya kalau kafe ya. kafe ya ada kafe Kafe ada ya lah ya. ya. Ya, mungkin di kafe begitu pergi dengan 10 orang teman Alex. Lalu di sana rutin mendengarkan atau bicara begitu. It's Hmm, okay, I think kalau misalkan Alex meminta atau bertanya, oh ini cara bicara seperti ini apa begitu. ya, Mungkin mereka pasti akan senang bantu Alex. ya semoga ya. Oke, oke, oke. Ini terakhir pertanyaan dari saya, Alex. Apakah Alex ada saran, ada input begitu dari pengalaman Alex selama 1 bulan ini, masih 1 bulan ya, tentang program Dharma Siswa atau saran bagi siapapun nanti yang ingin datang atau tinggal di Indonesia begitu? Dari yang Dharma Siswa Eh, dulu, saran dari Dharma Siswa untuk Dharma Siswa dulu. eh, yang pertama harus belajar bahasa Indonesia sebelum sebelum sampai di sini. Eh, Oke. karena walaupun ada kelas bahasa Indonesia, ada dosen yang baik dan ramah, eh, dan saya ingin mengajar bahasa Indonesia, itu sangat susah karena teman sekelas seperti yang tadi saya bilang dia tidak bisa bahasa Indonesia, dia masih belajar dari nol, itu sangat susah Mhm. eh, kehidupan sehari-hari untuk beli makanan, naik mikro atau angkot, ya itu selalu susah bagi dia. Jadi ya harus belajar bahasa Indonesia sedikit sebelum sampai di sini. Dan juga kalau bisa belajar bahasa daerah, eh, kalau bisa. Dan ya yang ketiga, hatinya harus terbuka. Eh, Maksudnya harus ramah ya, karena orang di sini ramah dan itu harus dikembalikan. Dan kalau Oke. warga di sini ramah, kita harus saling ramah. Mhm. Oke. Saya jadi penasaran sebentar sebelum ke pertanyaan berikutnya. Tadi Alex bicara hatinya harus terbuka, harus ramah begitu. Nah, kalau em, selama ini Alex tinggal di Inggris, mungkin orang-orang sibuk dengan kehidupannya sendiri begitu ya, sangat sibuk begitu. Ya, Jadi tidak betul. sempat mengurusi orang lain mungkin begitu ya, karena sibuk dengan kehidupan masing-masing. Mhm. Apakah itu cukup berat untuk Alex juga bersikap ramah dan terbuka begitu ketika di Indonesia? Iya, karena harus terbuka setiap hari di sini. Jadi bisa bisa jadi mencapaikan, men, saya jadi Melelahkan? capek, melelahkan. Capek. Ya, Oke, oke, ya, mencapai. iya, iya. Oke, oke. Ya. Kalau tadi saran untuk orang yang mau liburan atau tinggal di Indonesia, ada saran lain nggak?
kalau mau liburan, ya em, juga belajar bahasa Indonesia ya. Karena Ya, naik, kalau mau naik bis ke kota lain, ya harus belajar bahasa Indonesia, harus ngomong bahasa Indonesia kayak sopir. Jadi ya belajar bahasa Indonesia itu tantangan yang paling penting. oke. Dan kalau mau tinggal di sini, ya belajar Indonesia. Itu adalah kunci untuk tinggal di sini nyaman dengan nyaman. Oke. Oke, sudah. Is that all? Apakah sudah semua sarannya, Alex? Ada lagi? Dan kalau tidak mau digangguin eh, Mhm. oleh orang orang tertentu, mungkin jangan mengaku jomblo. Eh, bisa ya itu pesan Oke, untuk tips orang yang penting. libur mahasiswa mahasiswa libur apa tinggal di sini full time. Ya, kalau tidak mau diganggu orang, bilang ya soal pacar, soal ada pacar atau soal ada mai tua di sini. Ya, sudah ada pacar Oke. biar gak diganggu orang. Ya itu saran lain. Oke, tips. Jadi sebenarnya teman-teman, Alex kalau bicara dia sudah punya pacar, berarti dia jomblo, teman-teman. Dia tidak ingin diganggu, Alex. Oke. Oke, baik. Ada lagi tips menarik lainnya? Hmm, enggak sih. Oh, ada. Karena tadi malam saya saya makan Apa-apa-apa-apa. nasi pecel ya. Itu bukan nasi pecel. Tapi ya di sini kurang bagus ya, kurang enak karena dimasak oleh orang Sulawesi Utara. Jadi coba makan makanan yang khas daerah. Jangan makan makanan Jawa di Sulawesi Utara atau jangan makan makanan Sulawesi Utara di Jawa karena rasanya nggak enak. Oke, tips penting lainnya. Selain mengaku punya pacar, sorry, itu mencoba makanan di daerahnya masing-masing gitu ya, supaya otentik rasanya, Iya, supaya rasa lebih otentik dan lebih memuaskan gitu. Oke, iya. ada lagi, Alex. Hmm, coba kalau di jalan harus eh, ya awas di jalan ya, karena macetnya di sini eh, sedikit gila. Apalagi kalau sepeda di jalan, ya hati-hati. Eh, jangan eh, jangan menyangka orang akan berhenti kalau kalau jalan. Kalau mau menyeberang jalan, ya jangan ya hati-hati kalau mau menyeberang jalan, menyeberangi di jalan. Ya, Oke, kalau menyeberang jalan, hati-hati. Ini tips penting karena mereka tidak akan otomatis berhenti ketika iya, melihat orang mau menyeberang. Begitu ya, Alex ya. ya, Harus ya, pelan-pelan dan ya, yakin. pelan-pelan, pakai tangan, nah, gitu. Ya pakai tangan. Ya, ya. Apakah kalau di apakah kalau di Inggris juga begitu, Alex? Pakai tangan, Kalau di Inggris ada lampu, pakai ada lampu lampu, lalu lintas, pakai jadi lampu tidak. atau mereka sudah otomatis akan berhenti begitu ya? Kalau melihat orang mau menyeberang ya. Ya betul, tapi Hmm. juga mungkin eh, tidak bagus kalau mau menyeberang di jalan di tempat di luar tempat khusus. Oh Kalau iya, kalau mau menyeberang jalan di tempat acak kalau di Eropa eh, jangan karena orang iya. ya, tidak expect melihat orang di situ, tidak menyangka melihat orang di tempat itu. Oke. Terima kasih banyak ya Alex atas waktunya, atas ceritanya luar biasa. Jadi tahu pengalaman mahasiswa dan mahasiswa dari program dan mahasiswa.
Semoga pengalaman Ya, Alex, cerita Alex ini bisa bermanfaat untuk siapapun atau yang mau mendaftar program dan mahasiswa tahun depan atau yang ingin berlibur di Indonesia. Eh, dan itu saja dari saya, Alex. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. ya, terima kasih atas kesempatan untuk ngobrol sama kita, sama teman. Sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Oke, dadah.